bisa mengikuti pelajaran serta mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Ucapan doa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pembiasaan berdoa, marilah kita membaca surat pendek di dalam juz amma. Hari ini kita akan membaca surah Ad-Duha. Silakan dibuka juz ammanya, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ma'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Anak-anak, hari ini Bu akan mengecek kehadiran kalian. Saya absen satu persatu. Aina Lydia Suryani, Ani Prastiawati, nggak masuk. Arsya Farhan Setiawan, Afrilia Dian Puspita, Berta Eriesta Sari,
Brenda Dwi Nur Afni. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, silakan dicek terlebih dahulu kerapian berpakaian. Bajunya yang belum rapi silakan dirapikan. Tempat duduknya silakan dirapikan, ditata yang baik. Kalau ada sampah di bawah kalian, di sekitar kalian, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran selanjutnya, Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu? Iya, Aina? Minggu lalu kita pelajari materi tentang sholat sunnah. Ada sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, kusuf, dan istisqa. Sholat sunnah munfarid ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid ada sholat sunnah tarawih, witir, duha, dan tasbih. Ya, kita berikan tepuk tangan karena sudah menjawab pertanyaan dengan bagus. Ini Ibu Guru kasih hadiah untuk Aina. Silakan diambil. Ya, semangat untuk belajar. Nah, baiklah anak-anak. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang sholat sunnah. Di dalam ibadah sholat sunnah itu salah satu hikmahnya apa? Ada yang masih ingat hikmah sholat sunnah? Hikmah dari kita melaksanakan sholat sunnah apa? Ada yang masih ingat? Ya? Akan mendapat pahala. Akan mendapat pahala. Selain itu? Mendapat syafaat dari Allah. Mendapat pertolongan. Kemudian? Akan dipermudah urusan kita, ya. Berikan tepuk tangan. Nah, sudah dijawab. Ini Bu Guru kasih masker hadiahnya, ya. Silakan diambil. Ya. Baiklah anak-anak. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ibadah sholat sunnah. Jadi selain ibadah sholat wajib, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah sebagai penyempurna ibadah sholat wajib kita apabila ada kekurangan. Nah, selain itu, di dalam ibadah sholat sunnah adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ibadah sholat itu ada gerakan yang namanya gerakan apa? Sujud, ya. Salah satunya gerakan sujud. Untuk ibadah sholat wajib sehari semalam itu ada berapa rakaat? Ada 17 rakaat. Berarti dalam sehari semalam kalau kita sudah melakukan sholat wajib 5 waktu, kita sudah melakukan sujud berapa kali? Ya, 34 kali. Selain sujud yang diperintahkan oleh Allah di dalam sholat, ada sujud yang dilakukan di luar sholat, ya. Ada yang pernah melakukan sujud di luar sholat? Ya, sujud apa? Sujud syukur ketika apa? Ya, pintar sekali, tepuk tangan. Jadi, Aina sudah pernah melakukan sujud syukur, sujud yang dilakukan di luar sholat sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah. Nah, Nana, hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, ya. Jadi sebagai seorang hamba, untuk mengungkapkan rasa syukur kita diperintahkan untuk melakukan sujud, ya. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk bersujud hanya kepada Allah. Sedangkan kepada manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Boleh tidak seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya? Tidak boleh. Kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Nah, adapun kompetensi inti yang akan kalian pelajari, yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi intinya yang pertama
menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi kalian bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang kalian anut, yaitu ajaran agama apa? Islam. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi KI 2 ini berkaitan dengan aspek sikap sosial, hablum minan nas. Kalau KI 1 ini berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kalau KI 2 ini berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan masyarakat atau manusia yang lain. Kemudian untuk KI 3 ini adalah aspek pengetahuan. Pengetahuan aspek kognitif itu kalian bisa memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Jadi ini adalah pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian untuk KI 4 ini berkaitan dengan aspek keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu bisa mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak itu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, anak-anak, adapun kompetensi inti ini ada 4 ya. KI 1 berkaitan dengan aspek spiritual. KI 2 ini adalah aspek sikap sosial. KI 3 ini berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 ini berkaitan dengan keterampilan. Anak-anak, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai di dalam materi pembelajaran hari ini. Yang pertama berkaitan dengan sikap spiritual. Kalian bisa melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Kemudian untuk indikatornya kalian meyakini bahwa sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi itu sebagai perintah agama. Kemudian kalian bisa berakhlak mulia dengan cara melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi berkaitan dengan sikap spiritual. Yang pertama kalian meyakini, yang kedua kalian berakhlak mulia dengan bahwa sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah itu adalah sebagai perintah agama. Yang kedua berkaitan dengan sikap sosial dengan manusia yang lain. Itu kalian bisa menunjukkan perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, indikator pencapaian kompetensi, kalian bisa dikatakan memiliki kompetensi KI 2 sikap sosial. Yang pertama, kalian bisa membiasakan diri melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa mengubah perilaku sesuai dengan wujud sebagai hikmah atau keutamaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkaitan dengan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu aspek pengetahuan. Itu kalian bisa memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kalian bisa merumuskan dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, kalian bisa menyusun tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dalam
berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian untuk aspek keterampilan yang harus kalian kuasai, yaitu tentang mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kalian bisa menyajikan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar, dengan percaya diri, dan mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun untuk tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan 5M. Pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengasosiasi atau mengumpulkan informasi. Yang keempat, menalar atau mencoba. Yang kelima, mengkomunikasikan, ya. Dan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran dengan cara eksperimen. Peserta didik menemukan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi mereka mengumpulkan informasi setelah diberikan stimulus atau rangsangan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian nanti metodenya yaitu literasi. Literasi itu kalian bisa membaca, menyimak, mendengarkan. Kemudian ada diskusi, kalian nanti akan diskusi kelompok. Kemudian presentasi, mengkomunikasikan di depan hasil diskusi kalian. Dan demonstrasi, mempraktekkan, ya. Nah, di situ nanti kalian bisa menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat. Tujuan pembelajaran yang pertama berkaitan dengan aspek sikap spiritual. Melalui penjelasan dalil nakli dari Al-Quran maupun hadis, peserta didik mampu meyakini sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi sebagai perintah agama dengan istiqomah. Yang kedua, melalui pemberian contoh, peserta didik mampu berakhlak mulia dengan melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai perintah agama dengan istiqomah. Berkaitan dengan aspek sikap sosial atau KD, kompetensi dasar yang kedua, yaitu melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan diri berperilaku santun sebagai implementasi melakukan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, melalui penugasan, peserta didik mampu mengubah perilaku dengan berperilaku santun sebagai wujud hikmah atau keutamaan melakukan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Berkaitan dengan aspek pengetahuan, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi di dalam kelompok, peserta didik mampu menguraikan atau menganalisis pengertian sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merumuskan dalil nakli tentang ketentuan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah berdasar syariat Islam dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menyusun tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek keterampilan. Yang pertama, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyajikan tata cara melakukan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dengan percaya diri. Yang kedua, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Untuk pembelajaran hari ini, nanti Bu Nur Khalifah akan menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap terkait dengan keaktifan kalian, kemudian sikap di dalam berdiskusi kelompok, dan sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu berkaitan
penilaian pengetahuan nanti saya ambil melalui LKPD dan juga tes evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan nanti saya ambil nilainya ketika kalian mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah melalui uji kinerja atau praktek. Ini gambar apa? Sujud ketika orang membaca Al-Quran. Apakah orang yang sujud ketika membaca Al-Quran ini sedang sholat? Tidak. Nah, kemudian ini ada gambar orang sholat ketika sujud, kemudian salam, kemudian sujud lagi. Apakah sujud ini termasuk rangkaian dalam ibadah sholat yang dia lakukan? Tidak. Nah, setelah itu coba kalian amati video berikut ini. Hari ini kita akan belajar bersama materi tentang macam-macam sujud. Yang pertama yaitu tentang sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya dan kesulitan. Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan dalam gambar atau video, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya? Nah, tadi ada yang bertanya mengapa gambar tadi ada orang bersujud di tengah lapangan. Apakah boleh bersujud di sembarangan tempat? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya? Bersyukur karena mencetak gol kedua lawan. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Itu adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah
seperti lupa melakukan ruku, istidlal atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah orang. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Syukur artinya kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang menolak nikmat dari Allah atau telah berpindah dari budaya. Sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat saja yang baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Daud dan Tirmidzi. Nah, sebab-sebab melakukan sujud syukur yang pertama karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan diberi pengumuman Aina juara 1, alhamdulillahirrabbilalamin. Selain ucapan juga melakukan sujud syukur. Ketika kalian terhindar dari bahaya juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Jadi sebab sujud syukur ada berapa? Yang pertama yaitu ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua ketika terhindar dari bahaya. Nah, tata cara melakukan sujud syukur, diperhatikan. Tata cara melakukan sujud syukur, pertama menghadap kiblat, kemudian niat untuk sujud syukur. Nawaitu sunnatas sujudi lillahi ta'ala, ya. Kemudian sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu duduk kembali baru salam, ya. Kemudian hikmah sujud syukur, orang yang melakukan sujud syukur itu akan berhati-hati dan dapat, orang yang mendapat nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Nah, orang yang melakukan sujud syukur itu akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh tersebut karena kita merasa bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah anugerah, adalah titipan dari Allah untuk manusia, sehingga kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara selain mengucapkan hamdalah juga melakukan yang namanya sujud syukur. Yang kedua, akan memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sujud syukur itu akan memperoleh kepuasan batin. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ini adalah hikmah sujud syukur. Yang kedua, sujud syahwi. Sujud syahwi tadi apa? Sujud yang dilakukan dalil naklinya dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu di dalam sholat, apakah dia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Jadi kalau kalian ragu-ragu terhadap jumlah rakaat sholat, maka silahkan dilanjutkan sholatnya dengan mengambil meyakini jumlah rakaat sholat. Saya tadi sudah sholat berapa kali. Nah itu kamu lanjutkan, setelah itu baru kamu melakukan yang namanya sujud sahwi. Jadi sebab-sebab sujud sahwi, yang pertama itu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa tidak melakukan ruku. Pernah ketika sholat tidak ruku? Misalkan lupa, terus lupa tidak iktidal, lupa tidak sujud. Nah itu kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua yaitu lupa dengan atau ragu terhadap jumlah rakaat. Pernah ragu-ragu terhadap jumlah rakaat ketika sholat? Nah ini tadi sudah 2 apa 3 atau 4. Ketika sholat subuh masih ngantuk, ini tadi berapa rakaat?
Kalau kalian ragu-ragu, maka kalian bisa melakukan sujud sahwi. Kemudian lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan berdoa kunut ketika salat subuh. Kadang salat subuh lupa dan baca doa kunut, setelah iktidal langsung sujud pada rakaat kedua. Kalau lupa maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Jadi ketika tidak tahiyat, dia lupa, akhirnya dia bisa melakukan sujud sahwi ketika salam, dan kelebihan atau kekurangan dari jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi, tata cara melakukan sujud sahwi sebagai berikut. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang lupa sholat akan bilangan sholat itu sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum salam. Kalau ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashur. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama. Baru duduk dan diakhiri dengan salam. Nah, hikmah melakukan sujud sahwi itu manusia tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apabila manusia itu lupa, nah kita harus memohon ampun. Ketika kita berbuat salah, kita perbanyak membaca istighfar. Apabila ada orang lain berbuat kesalahan sama kita, maka kita harus memaafkan. Itu hikmahnya. Allah saja maha pemaaf kepada hambanya yang berbuat salah atau lupa, ya kan? Kalau ada manusia berbuat salah sama kita, kita harus memaafkan. Ini hikmahnya kita diajarkan untuk sujud sahwi. Berikutnya sujud tilawah. Apa? Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, ya. Ini dasar hukumnya. Dari hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika membacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, kami sujud bersama beliau. Nah, sujud tilawah itu dilakukan ketika pada saat membaca atau mendengar ayat sajadah. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah, ya. Biasanya ditandai dengan gambar sajadah. Pernah menemui ketika membaca Al-Quran di akhir ayat ada gambar sajadahnya, itu namanya sujud ayat sajadah. Ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud tilawah, ya. Syarat sujud tilawah yang pertama, suci dari hadas dan najis. Otomatis ketika kita membaca Al-Quran, kita harus suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Nah, rukunnya yang pertamanya, yang kedua takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali dengan takbir, doa sujud setelah sujud, dan salam. Tata cara sujud tilawah dilakukan di luar sholat. Ketika kita di luar sholat sedang membaca Al-Quran, maka kita berdiri menghadap kiblat, Allahu Akbar. Setelah itu berniat sujud tilawah, ya. Setelah itu takbiratul ihram, sujud satu kali, kemudian duduk sejenak dan salam. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan sujud tilawah. Baiklah anak, sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Ketika di dalam sholat ada imam membaca sujud tilawah, maka ketika imamnya melakukan sujud tilawah, kita juga mengikuti imam. Kemudian hikmah sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang dibaca, lebih mendekatkan diri kepada Allah.
sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud sebagai bentuk kemalakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu dalam sholat. Dan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena ada. Anak-anak, apakah materi pembelajaran hari ini menarik? Apakah mudah dipahami? Baiklah. Nah, tindak lanjut apakah yang akan kalian lakukan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Ya, mencoba mengamalkan macam-macam sujud. Ya, baiklah anak-anak. Ketika kalian sudah mempelajari materi tentang macam-macam sujud, nanti silakan kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soal evaluasi hari ini, Ibu Nur Halifah nanti akan membagikan link kuisis untuk soal postesnya yang sudah saya berikan di grup WA. Silakan dikerjakan. Nah, kemudian nanti silakan kalian pelajari materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang perjuangan pada masa Bani Abbasiyah, ya. Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham? Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai.